ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih dalam acara Risalah Ilmu, di mana yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memudahkan kita untuk senantiasa meningkatkan keilmuan kita. Allah senantiasa memberikan kemudahan agar kita senantiasa meningkatkan bekal ilmu yang senantiasa kita butuhkan untuk mengarungi rumah tangga, untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, yang mana seseorang tentunya sangatlah membutuhkan ilmu dalam hidup ini. Ibarat seseorang yang tidak punya ilmu, maka ia berjalan dalam hidup ini tidak terarah. Orang yang tidak punya ilmu bagikan orang yang tidak tahu arah, tidak tahu ia harus kemana. Seperti orang yang hidup namun tidak memiliki sebuah tujuan yang jelas. Berbeda dengan seseorang yang semangat menuntut ilmu agama, maka hidupnya senantiasa ia planning, senantiasa ia rencanakan. Ia rencanakan mengisi kehidupan ini untuk membangun akhiratnya, untuk membangun rumah di surga, untuk semakin mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kelak. Jamaah sekalian, pemirsa Insan TV yang dimanapun Anda berada, InsyaAllah kita pada kesempatan hari ini masih dalam pembahasan kitab Saidul Khatir, yang mana pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang muqaddimah, bagaimana pentingnya kitab ini untuk kita pelajari, yang InsyaAllah di situ banyak sekali faedah, banyak sekali hal-hal yang kita butuhkan untuk kita ketahui untuk mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Dan InsyaAllah pada kesempatan kali ini judul pembahasan yang akan kita pelajari bersama adalah Al-Basaru fil Awaqib. Itu pembahasan yang menjelaskan tentang pentingnya merenungi akibat perbuatan. Pentingnya merenungi suatu akibat, baik akibat perkataan maupun akibat perbuatan. Merenungi akibat akhir dari sebuah perkara, itu merupakan asal atau pokok kaidah yang sangat penting di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, yang mana nanti InsyaAllah akan kita baca bagaimana manfaat dan faedah orang yang senantiasa berpikir, merenungi akibat dari sebuah perkara, dan juga bagaimana akibat dampak buruk dari seseorang yang tidak pernah berpikir sebelum melangkah. Yang mana di sini beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, man ayana bi'aini basiratih tanahiyal umuri fi bidayatiha. Barang siapa yang sejak awal merenungi akhir dari sebuah perkara, merenungi akibat dari perkataan, akibat dari perbuatan,
merenungi akibat dari segala hal. Sejak awal dia sudah memikirkan akibatnya. Maka apa? Nala khairaha. Kata beliau, maka dia akan memperoleh kebaikannya. Tidak sia-sia, akan membuahkan hasil, karena dia telah merenungi akibat akhir dari sebuah perkara tersebut. Tidak hanya memperoleh kebaikan saja, bahkan wanaja min syarriha, bahkan ia akan selamat dari keburukan. Kenapa seseorang terkadang tertimpa madarat, tertimpa keburukan? Salah satu sebabnya adalah diantaranya karena dia tidak memikirkan akibat, tidak memikirkan dampak akhir dari sebuah perkara. Sehingga setiap insan yang ingin memperoleh kebaikan-kebaikan, yang memiliki harapan selamat dari keburukan, maka selayaknya dia melaksanakan nasihat yang berharga ini dari Imam Al-Jauzi, Imam Ibnu Al-Jauzi, yaitu apa? Merenungi setiap perkara, dampak akhir perbuatan maupun perkataan. Kemudian beliau melanjutkan, wa man lam yara al-awaqiba ghalaba 'alaihi al-hiss. Sedangkan orang yang tidak mau merenungi akibat dari setiap tindakan, ya, akibat dari setiap perbuatan, maka dia pasti akan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Demikianlah orang yang biasanya dikalahkan oleh hawa nafsunya, selalu memperturutkan hawa nafsu, menuruti keinginannya, biasanya adalah kurang merenungi dari setiap dampak sebuah perkara. Sehingga apa kata hawa nafsu, dia kerjakan. Apa dorongan hawa nafsunya, keinginannya, selalu ia turuti. Ini adalah orang yang lemah. Ini adalah orang yang akalnya kurang, karena dia tidak mengoptimalkan akalnya untuk merenungi dampak dari sebuah perbuatan. Fa'ada alaihi bil alami ma talaba minhu salamah. Dan inilah akibatnya pemirsa sekalian, ketika seseorang tidak mau memikirkan dampak dari sebuah tindakan, ya, dia hanya larut, ya, terbawa arus hawa nafsunya, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah, kata beliau, keselamatan yang diharapkannya akan berubah menjadi kecelakaan, akan berubah menjadi madarat, akan berubah menjadi bahaya. Ini kapan? Apabila seseorang tidak mau berpikir tentang akibat dan hanya memperturutkan hawa nafsu. Wa bin nasabi maraja minhu rahah. Demikian pula kesenangan yang dia inginkan, sebenarnya dia ingin senang, ingin rohah, ya, tapi akan berubah menjadi keletihan, akan berubah menjadi kesengsaraan. Ini akibat, ya, dia, sehingga dia mendapatkan hasil apa? Kebalikan dari harapannya. Pengen selamat tapi justru celaka, ya. Pengen apa? Pengen senang tapi justru dapat kesengsaraan. Maka setiap insan selayaknya harus memikirkan setiap akibat dan tidak memperturutkan hawa nafsunya. Memang jamaah sekalian, pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah, ya, banyak orang yang berpikir pendek, ya, ketika melakukan sesuatu perbuatan. Jadi pikirannya itu tidak berpikir jangka panjang, ya, dia hanya berpikir pendek saja. Apalagi pikiran yang pendek ini, pikiran yang cepat kalau istilah Jawanya, ya, terdorong, ditambah didorong oleh hawa nafsu, maka apa? Maka seolah-olah dia akan menjadi buta, ya, akan menjadi buta, sehingga yang ia target adalah bagaimana yang penting tujuannya bisa tersampaikan. Bagaimana dia mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibatnya.
Betapa banyak sekarang banyak manusia sengsara. Karena apa? Karena dia hanya memikirkan kenikmatan sesaat, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang semu hanya beberapa detik saja, beberapa menit saja. Namun kesengsaraannya itu akan terus ia alami. Dia akan bisa bahkan mungkin sengsara menangis sepanjang hidupnya. Sehingga seseorang harus berpikir, ternyata kalau saya berbuat seperti ini, kalau saya mengatakan seperti ini akan berbuntut panjang. Akibatnya demikian. Kalau saya melakukan seperti ini akan mengakibatkan penderitaan, kegelisahan. Kalau perkataan saya seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di dunia maupun di akhirat. Sehingga Syekh Abdurrahman Al-Mu'allim mengatakan, seseorang hendaknya merenungi apa yang menjadi harapan bagi orang yang lebih mengutamakan kebenaran. Kenapa? Yaitu keridhaan Allah Rabb semesta alam, ya, dan pertolongan Allah yang baik di dunia ini, ya, dan juga kemenangan yang abadi di akhirat. Itulah yang kita utamakan. Selain itu seseorang, ya, yang berakal harus merenungi apa dampak yang akan diperoleh oleh pengekor hawa nafsu, ya. Yang tentunya orang yang mengekor hawa nafsunya, maka yang didapatkan hanyalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemarahan Allah dan azab yang pedih di akhirat. Sehingga pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, orang yang berakal, apakah dia ridho untuk menjual dirinya demi untuk mendapatkan kelezatan mengikuti hawa nafsunya? Apakah dia ingin mendapatkan kenikmatan yang sesaat dan mengorbankan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat kelak? Maka tidak sepantasnya seseorang terjatuh ke dalam keadaan ini, ya, terjatuh dalam keadaan ini yang mana dia mendapatkan kesengsaraan, penderitaan, ya, akibat dia tidak memikirkan dampak sebuah perkara dan hawa nafsu. Sehingga di sini terjadi dua pertempuran antara akalnya dan hawa nafsunya. Apakah dia lebih memperturutkan hawa nafsunya yang membawa kepada kebinasaan, ataukah dia lebih mengutamakan akal sehatnya? Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, yang itu merupakan anjuran agar insan ini, agar setiap manusia senantiasa berpikir, senantiasa merenung, senantiasa memikirkan akibat dari sebuah perkara. Jemaah pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah, kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wa bayanu hada fil mustaqbal, dan untuk mengetahui akibat suatu perbuatan itu dapat diketahui di masa yang akan datang. Jadi untuk mengetahui akibat dari suatu perbuatan, ya, di masa yang akan datang bagaimana hasilnya akan kelihatan lebih jelas. Yatabayyan bidzikril madhi, yang mana nanti di masa yang akan datang seseorang akan mengingat masa lalu. Masa lalu bagaimana dia itu memperturutkan hawa nafsunya, tidak memikirkan akibatnya, ya. Sehingga apa? Sehingga dia akan lebih sadar ketika apa? Di masa yang akan datang, ketika ingat masa lalu. Wa huwa annaka la takhlu, dan hal tersebut akan lebih jelas, ya, karena seseorang itu tidak lepas dari dua keadaan, kata beliau, ya, antakuna asaitallaha fi umrik au ata'tahu, ya, yang mana Anda
itu tidak lepas dari dua hal, ya. Apa? Di sepanjang usia Anda pasti Anda sudah pernah mendurhakai Allah atau mentaati Allah. Jadi inilah isinya kehidupan. Kalau nggak mentaati Allah, ya dia mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang mentaati Allah, maka dia akan melihat bagaimana buah hasilnya. Dan sebaliknya, ketika seseorang mengisi waktu-waktunya dengan menerjang larangan Allah, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akibatnya adalah dia akan memperoleh balasannya, memperoleh dampak buruknya. Beliau bertanya, Ibnu Jauzi, fa aina ladzatu maksiatik? Ini sebuah renungan bagi kita semua, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana kelezatan kemaksiatan yang pernah Anda lakukan tersebut? Mungkin seseorang mendapatkan nikmatnya, ya, berzina, nikmatnya minum khamar, ya, nikmatnya berjudi, nikmatnya narkoba, yang semuanya itu adalah kenikmatan semu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, di mana? Apakah tersisa kenikmatan berzina, nikmatnya minum minuman keras, narkoba? Mana sekarang sisanya? Tidak tersisa. Kenikmatan yang sangat sebentar, kenikmatan yang semu, yang sebenarnya itu bukan suatu kenikmatan, tetapi sebuah racun. Beliau bertanya, wa aina ta'abu ta'atik? Sebaliknya, yang menjadi pertanyaan sekarang, mana? Apakah tersisa keletihan dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah membekas? Ya, apakah tersisa sekarang di mana keletihan ketaatan yang pernah Anda lakukan? Mungkin seseorang ketika mentaati Allah, ya, dia mungkin merasakan rasa capek, rasa letih. Bagaimana mungkin letihnya, capeknya sholat tahajud, atau mungkin membaca Al-Quran, ya, bercapek-capek, bersusah-susah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata beliau mengatakan, ya, menjelaskan bahwasannya rasa letih, rasa lelah dalam mentaati Allah itu hanya sementara, hanya sebentar. Dan yang tersisa adalah, Masya Allah, pahala yang menanti, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebuah kaidah, ya, ketika seseorang mungkin capek beraktivitas seharian, ya, aktivitas dalam rangka mencari keridhaan Allah, aktivitas yang di situ mengandung nilai-nilai ketaatan, maka apa? Ketika merasakan sangat capek, sangat letih, maka ketika dia istirahat, ketika dia tidur, maka apa? Maka rasa letih dan capek tersebut akan hilang. Bahkan seseorang itu akan semakin lezat, akan semakin nikmat, semakin nyenyak tidurnya. Kalau apa? Kalau dia ternyata tidur dalam keadaan sangat capek sekali, sehingga tidur nyenyak. Itulah nikmatnya tidur dalam keadaan sangat capek, sangat lelah. Sehingga ini sebuah pertanyaan, sebuah renungan. Kalau ingin bermaksiat, kenikmatannya akan cepat pergi, sementara yang tersisa hanyalah beban dosa dan maksiat tersebut. Sedangkan ketaatan, maka keletihannya hanya sebentar. Maka di sini kita diminta untuk bersabar, dituntut untuk bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ketaatan, yang namanya ibadah, itu membutuhkan sebuah juhud, sebuah kesungguhan dan perjuangan seseorang. Karena kita meyakini bahwasannya surga Allah sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah.
ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah adalah surga. Surga yang mahal itu harus kita raih atau kita berusaha meraihnya dengan berletih-letih dalam ketaatan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, hayhata rahila kullun bima fi. Beliau mengatakan, oh, rupanya semua telah pergi beserta seluruh perkara yang mengiringinya. Kemudian mungkin seseorang berandai-andai, falaitad dunubu idza takhallat khallat. Alangkah enaknya, ya, andai saja dosa itu, ya, andai saja akibat perbuatan dosa itu berhenti dengan berhentinya perbuatan dosa tersebut. Ya, andai saja apa? Andai saja ketika sudah selesai berbuat dosa, selesai, nggak ada akibatnya, nggak ada balasannya. Itulah yang mungkin diharapkan seseorang ketika selesai berbuat dosa, sudah nggak dapat dampak buruknya. Namun tidak, ya. Namun tidak, yang harus kita pahami bahwasanya yang namanya dosa dan maksiat itu memiliki dampak akibatnya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, atau dalam nama lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi. Beliau menjelaskan bahwasannya tidaklah keburukan yang ada di muka bumi ini melainkan sebabnya adalah dosa dan maksiat. Sehingga seorang ulama menjelaskan, bisa jadi seseorang melihat perubahan akhlak dari istrinya, atau mungkin akhlak dari hewan tunggangannya, tiba-tiba kok susah diatur. Terkadang seseorang mengeluhkan akhlak istrinya, akhlak suaminya, akhlak anaknya, namun dia tidak introspeksi, tidak muhasabah, yang mana bisa jadi, ya, perubahan akhlak anggota keluarganya atau hewan tunggangannya. Para sebagian ulama menjelaskan, bisa babi bin adnabtuhu, dengan sebab apa? Dengan sebab dosa yang pernah aku lakukan. Sehingga ketika seseorang setelah selesai berbuat dosa dan maksiat, maka dia tidak boleh merasa aman. Dia tidak boleh merasa santai dengan mengatakan, mana saya aman-aman saja, saya nggak mendapatkan dampak dosa dan maksiat. Ketahuilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya seseorang itu terkadang tidak merasa bahwasanya dia telah dihukum dengan dosa dan maksiatnya. Dan ini adalah merupakan hukuman yang terberat. Jadi hukuman berat itu, ya, ketika seseorang sebenarnya dihukum oleh Allah, namun dia merasa tidak dihukum. Itu hukuman yang berat. Sebenarnya dia dihukum, tapi merasa nggak dihukum akibat perbuatan dosa dan maksiatnya. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ya, sudahkah kita merasakan kenikmatan bermunajat, kenikmatan membaca Al-Quran, nikmatnya berpuasa, nikmatnya sholat malam, nikmatnya bersedekah, nikmatnya berdoa, khusyuk, nikmatnya sholat? Sudahkah kita merasakan nikmat dan manisnya iman, nikmat dan manisnya ibadah? Ataukah kita selama ini sering sekali melaksanakan ibadah, namun ibadah tersebut terasa hampa, ibadah yang seolah-olah sunyi, ibadah yang jauh dari kekhusyuan, yang mana salah satu dampak dosa dan maksiat adalah dihilangkan pada diri seseorang kenikmatan bermunajat kepada Allah, nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya beramal soleh. Bahkan terkadang seseorang itu baru nyadar ternyata
dampak dosa dan maksiat yang ia kerjakan dahulu, ternyata apa? Ternyata dia menyadar sekarang dampaknya ternyata terjadi setelah beberapa tahun. Sehingga ada sebuah kisah yang mana ada orang yang mungkin hidupnya terkontang-kantung atau hidupnya nggak jelas, hidupnya merana, ya, hidupnya nggak ada yang ngurusi, ya, minta-minta kemana-mana, nggak tahu anaknya kemana, hidupnya nggak jelas, serba terlantar dia. Ya. Bisa jadi orang tersebut, orang yang terlantar tersebut bisa jadi adalah dengan sebab apa? Sebab ketika masa mudanya dia mentelantarkan syariat Allah, dia mentelantarkan sholat, dia mentelantarkan ibadah. Karena akibat dia masa mudanya, ya, mentelantarkan agama, maka apa? Di masa tuanya dia terlantar. Sebaliknya, ada seseorang yang sudah berusia lanjut, ya, sudah sangat tua, namun kita lihat Masya Allah fisiknya sangat kuat. Bahkan terkadang anak muda pun kalah dengan fisik orang tua tersebut, ya. Bisa dilihat mungkin ketika sholat tarawih, kita lihat orang-orang tua Masya Allah kuat berdiri dalam waktu yang sangat lama, ya. Ketika mungkin sholat tarawih dibaca beberapa juz, Masya Allah sangat kuat. Kenapa? Karena ia berdiri dengan iman. Sedangkan orang yang tidak kuat berdiri sholat tarawih, dia apa? Karena dia berdiri dengan kaki, tidak berdiri dengan iman yang ada di dalam hati. Sehingga ketika ada seorang yang sudah lanjut usia, ketika ditanya, ini sudah lanjut usia kok loncat sana, loncat sini, melompat, ya, lompat tinggi, sehingga ada yang mencela. Namun menakjubkan apa jawaban dari orang yang sudah tua tersebut? Beliau menjawab, demikianlah anggota tubuh, anggota badan saya yang saya jaga ketika waktu muda. Saya jaga dari berbuat maksiat kepada Allah. Mata saya jaga dari melihat yang haram. Tangan juga demikian. Hati, kaki saya jaga dari menuju ke tempat-tempat maksiat. Maka demikianlah akhirnya Allah menjaga anggota tubuh saya ketika di masa tua, ya, masih kuat, Masya Allah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita pahami, bahwasanya setiap dosa dan maksiat itu pasti punya dampaknya. Namun terkadang seseorang gak sadar kalau dia itu sebenarnya sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tugas seseorang adalah ketika dia berbuat dosa, ketika dia tergelincir, maka hendaknya segera bertobat dan hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Jauzi menjelaskan, melanjutkan perkataan beliau, wa aziduka fi hada bayanan, dan untuk menghayati, memperjelas permasalahan ini, ya, maka beliau menambah penjelasannya, ya. Mislu sa'atil maut. Untuk memperjelas masalah ini adalah hendaknya seseorang merenungi saat-saat menjelang kematian. Wandur ila mararatil hasarati ala tafriq. Beliau mengatakan, ketika Anda, ya, bayangkanlah Anda saat-saat menjelang kematian, dan bayangkanlah betapa pahitnya penyesalan atas keteledoran semasa hidup ini, atas kelalaian selama ini. Ini akan semakin terlihat dampaknya, akibatnya, yang mana seseorang banyak lalainya dalam hidup ini, maka dia akan menyesal ketika sakaratul maut. Menyesal ternyata dia telah mentelantarkan hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah. Bagaimana pahitnya penyesalan di saat sakaratul maut ketika seseorang mentelantarkan hak orang tua,
mentelantarkan hak suami, mentelantarkan hak istri, melalaikan hak anak, melalaikan hak tetangga. Alangkah pedih dan pahitnya penyesalan ketika di saat-saat sakaratul maut. Bahkan terkadang seseorang pun akan menyesal, ya, menyesal kenapa tidak menambah ibadahnya, tidak menambah ketaatannya, tidak menambah ilmunya. Menyesal kenapa dia tidak menambah sholat sunnah. Menyesal kenapa dia tidak menambah puasa Senin Kamis. Menyesal kenapa dia tidak mau bersedekah. Sehingga dia mengatakan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah berfirman, ya, ketika orang menyesal di saat sakaratul maut, mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Orang yang tidak bersedekah, maka ketika ajal sudah di depan mata, ketika sakaratul maut, maka kelak dia akan menyesal dan mengatakan, aduhai seandainya ajal ini ditunda sebentar saja, saya ingin bersedekah agar saya menjadi orang-orang yang soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan ini tidak hanya sedekah, ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ketika seseorang di masa tua terkadang menyesal, ya Allah, kenapa saya tidak menuntut ilmu sejak kecil? Kenapa saya tidak menuntut ilmu sejak di masa muda yang dahulu? Dan sekarang saya sudah sangat tua, sehingga untuk menghafal susah, untuk memahami sangat susah. Dan bahkan penyesalan tersebut akan semakin kelihatan ketika di sakaratul maut. Kenapa selama ini saya sering meninggalkan sholat? Kenapa saya sering terlambat sholat? Inilah yang beliau jelaskan. Dampak akibat dari sebuah perbuatan akan semakin kelihatan ketika nanti sakaratul maut. Kemudian beliau menjelaskan, wala aqulu kaifa taghlibu halawatal ladzat. Ya. Saya tidak ingin menanyai Anda tentang cara, ya, penyesalan, ya, mengalahkan, bagaimana caranya mengalahkan manisnya berbagai macam kesenangan, ya. Jadi masalahnya bukan bagaimana cara mengalahkan berbagai macam kesenangan. Kenapa? Li'anna halawatal ladat istahallat handolan. Karena manisnya berbagai macam kesenangan telah berubah menjadi buah yang teramat pahit. Jadi sudah terlanjur ketika kesenangan-kesenangan yang ternyata itu adalah mengandung kemaksiatan, maka apa? Kesenangan-kesenangan tadi yang mungkin terlihat manis sekarang sudah jadi hamdolah, sudah menjadi apa? Buah yang teramat pahit. Fabaqiyat mararatul asa bila muqawim. Hingga yang tersisa tinggal pahitnya saja. Pahitnya kesedihan, pahitnya penyesalan yang tidak terberikan. Sehingga yang diminta dari seseorang adalah bagaimana kita memikirkan akibat dari semua jenis perbuatan. Jangan sampai nanti akibatnya adalah berbuah pahit. Kemudian beliau mengatakan, ataraka ma 'alimta annal amra bi awaqibih. Ya. Pendek katanya, ya, beliau memberikan nasihat, renungkanlah akibat. Renungkanlah akibat. Ya.
faraqibul awaqibit taslam. Ini yang kita pegang, bahwasanya orang yang senantiasa memperhatikan, merenungi akibat dari sebuah perkara, maka dia akan selamat. Jadi ketika seseorang ingin selamat, maka dia harus memikirkan dampak akibat dari sebuah tindakan. Wala tamil ma'a hawal hissi fatandam. Dan nasihat beliau adalah, dan jangan engkau turuti kemauan hawa nafsu. Janganlah seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya. Fatandam, maka dia akan menyesal. Itulah akibat dari seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka pasti apa? Maka pasti dia akan sangat menyesal. Sehingga jamaah pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan pada pembahasan ini adalah bagaimana seseorang itu senantiasa merenungi akal sehatnya, menggunakan akal sehatnya untuk merenungi dampak dari sebuah perkataan atau perbuatan. Sehingga terkadang seseorang yang dituntut adalah dia sebelum berkata, maka dia memikirkan dulu. Bahkan terkadang seseorang memikirkan terlebih dahulu, kira-kira perkataan ini sudah bagus belum? Bagaimana susunannya? Kira-kira ucapan seperti ini menyinggung enggak? Kira-kira ucapan seperti ini menyakiti saudaranya atau tidak? Sehingga tidak hanya asbun, asal bunyi, asal ngomong, asal berkata. Karena orang yang beriman, dia senantiasa mengolah terlebih dahulu, memikirkan, jika seandainya saya mengatakan demikian, apa dampaknya. Bahkan dia akan senantiasa memilih ucapan yang terbaik. Ucapan terbaik yang itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi jangan sampai seseorang sudah terlanjur ini yang ia ucapkan sehingga menyakiti hati saudaranya. Yang mana ketika hati seseorang sudah tersakiti, maka susah untuk sembuhnya. Sehingga yang harus kita waspadai, harus hati-hati adalah jangan sampai melukai hati saudara kita. Karena ibaratnya pohon pisang, kalau sudah ditusuk dengan paku, meskipun sudah dicabut kembali, pasti akan meninggalkan bekas. Sehingga apa? Terkadang kita jadi merasa nggak enak dengan saudara yang kita sakiti. Seolah-olah sekarang kok ada jarak, yang dulu awalnya nggak ada jarak. Namun karena nggak hati-hati dalam berbicara, sehingga apa? Sehingga tersakiti hati saudaranya dan butuh waktu yang lama untuk sembuh, untuk melupakan hal tersebut yang menyakiti hatinya. Pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah, kita masuk pasal atau pembahasan yang keempat. Beliau mengatakan faslun mata'ul ghurur. Judul pembahasan yaitu apa? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kita menyadari bahwasanya setiap insan yang hidup di dunia yang fana ini menginginkan kesenangan dalam hidupnya, menginginkan kenikmatan dalam hidupnya, ingin hidup nyaman, ingin hidup tentram, ingin bagaimana hidupnya itu indah. Namun yang perlu dipahami bahwasannya di sana ada kesenangan yang sifatnya menipu, ada kesenangan yang semu, ibarat sebuah fata morgana. Apakah kesenangan yang menipu tersebut? Apakah kesenangan
yang memperdaya tersebut? Yang mana banyak sekali seseorang yang terperdaya oleh kesenangan yang semu tersebut. Kesenangan yang memperdaya tersebut, banyak orang yang terlalaikan, yang terlena. Kesenangan yang menipu tersebut adalah tidak lain dunia. Mata'ul ghurur ad-dunya. Kesenangan yang menipu tersebut adalah dunia. Sehingga beliau Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, man tafakkara fi awaqibid dunya. Barang siapa yang memikirkan akhir kehidupan, memikirkan akhir dari kehidupan dunia ini. Bagaimana akhir dari kehidupan dunia ini? Ya, ketika kecil, muda, dewasa, tua, terus bagaimana akhirnya? Ya. Man tafakkara fi awaqibid dunya, barang siapa yang memikirkan akibat atau akhir dari kehidupan dunia ini, akhadal hadar. Kalau seseorang memikirkan ya akhir dari kehidupan dunia, maka dia akan memiliki kewaspadaan. Akhadal hadar. Jadi inilah orang yang memiliki kewaspadaan, bukan orang yang lalai. Orang yang memiliki kewaspadaan adalah orang yang memikirkan akhir dari kehidupan dunia ini. Ya, dunia ini sementara, dunia ini fana, dunia ini akan hancur. Ya, harta dunia akhirnya nggak dibawa, istri yang cantik pun nggak dibawa. Ya. Terus apalagi jabatan yang tinggi pun nggak dibawa. Ya. Popularitas terkenalnya dia di dunia nggak dibawa ke alam kubur, bahkan di alam kubur sendirian, hanya ditemani dengan amalnya, entah amal soleh atau amal buruknya. Sehingga perlu adanya sebuah kewaspadaan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jangan sampai terlena, jangan sampai terperdaya. Ya. Beliau mengatakan, "Wa man ayqana bitulit tariqi ta'ahhaba lis-safar." Ini yang harus kita resapi, kita tanamkan dalam hati kita. Yang mana barang siapa yang meyakini jauhnya perjalanan, setiap orang yakin bahwasannya, kita yakin bahwasannya sebenarnya perjalanan kita itu masih sangat jauh, perjalanan akhirat yang sangat jauh. Dan kita pahami bahwasannya setiap perjalanan yang jauh pasti membutuhkan bekal yang sangat banyak, membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Karena perjalanan jauh, sehingga tidak asal-asalan dalam mengumpulkan bekal, dalam membawa bekal. Karena kalau asal-asalan seadanya, maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa sampai ke tujuan, karena bekalnya habis. Sehingga apa? Sehingga ya nggak sampai tujuan, nggak tahu berhenti di mana. Sehingga dikisahkan bahwasannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika sakaratul maut, beliau menjelang wafatnya beliau menangis. Ini siapa? Abu Hurairah, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kurang apa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Beliau adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa besarnya jasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil islami wal muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Namun beliau menangis ketika sakaratul maut. Ketika ditanya kenapa menangis, beliau menjawab, karena perjalanan ini sangatlah jauh, sementara bekalku amatlah sedikit. Ini sahabat jamaah sekalian, sahabat merasa bekalnya sangat sedikit. Sedangkan kita bagaimana? Pantaskah kita, layakkah kita merasa bekalnya sudah banyak, ya, merasa cukup bekalnya? Oh, bekal segini sudah cukup untuk masuk surga. Inilah yang harus kita tanamkan
Kita harus ada perasaan bekal kita masih sangat kurang, masih sangat sedikit. Kalau ada perasaan seperti ini, inilah yang akan memompa motivasi seseorang di dalam beramal. Sehingga beliau mengatakan, man aiqana bitulit thariq, barang siapa yang yakin akan jauhnya perjalanan ini untuk menempuh perjalanan akhirat, ta'ahhaba lis-safar, maka dia akan bersiap-siap, maka dia akan menyiapkan dengan sebaik mungkin perjalanannya. Dia akan membawa bekal dengan serius, dengan sungguh-sungguh mengumpulkan bekal di perjalanan yang sangat jauh. Ini adalah orang yang, jadi perjalanan kita ke negeri akhirat sangatlah membutuhkan persiapan, membutuhkan bekal yang tidak sedikit, sehingga seharusnya seseorang semangat ya ketika melihat peluang-peluang ibadah, peluang-peluang amal soleh di situ, bersemangat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Beliau mengatakan, ma'ajaba amruka ya man yukinu bi amrin summa yansah. Ya. Alangkah mengherankannya perkara Anda, wahai orang yang yakin terhadap sesuatu. Ya. Contohnya ya yakin adanya akhirat, yakin adanya surga. Ya. Summa yansah. Namun apa? Kemudian dia melupakannya. Yakin ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Yakin. Tapi apa? Tapi terkadang terlena, ya, dilalaikan oleh kesibukan dunia, sibuk pekerjaan, sibuk urusan duniawi yang lainnya. Sangat mengherankan. Sebenarnya yakin adanya surga dan neraka, kenapa keyakinannya tersebut tidak membuahkan, ya, membuahkan amal soleh? Berarti ada yang perlu dipertanyakan, keyakinannya tersebut sudah benar atau belum. Wa yatahaqqaqu dhara halin summa yaghsha, dan juga sangat mengherankan seseorang yang meyakini, mengetahui bahayanya sesuatu, namun kok dia justru mendekati. Ketika seseorang mengatakan ini bahaya, ini mengandung dosa, ya, ini mengandung dosa sehingga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, ya. Mengetahui sesuatu hal yang bahaya, namun justru kenapa mendekati? Bisa jadi karena dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, atau bisa jadi seseorang lebih takut kepada manusia daripada Allah. Wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Kenapa Anda takut kepada manusia padahal Allah lah yang lebih pantas untuk Anda takuti? Ketika dilihat orang banyak orang yang melihatnya, maka dia berusaha menjaga image, jaga kewibawaannya, jaga harga diri, kehormatannya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mau berbuat maksiat. Karena apa? Takut kepada manusia. Namun ketika seseorang di kamarnya sendirian, tidak ada manusia yang melihat, dia berbuat maksiat, dia membuka hal yang diharamkan, berarti orang tersebut perlu ditingkatkan keimanannya. Jangan sampai lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, taglibuka nafsuka ala ma tadhunnu wa la taglibuha ala ma tastaykinu. Ya. Anda menuruti keinginan hawa nafsu untuk mengejar apa yang disangkakan. Ya, jadi seseorang terkadang memperturuti hawa nafsu untuk memperoleh apa? Memperoleh kebahagiaan yang disangkakan, yang dikira itu tuh bahagia, tapi apa? Kesenangan yang semu, kesenangan yang menipu. Ya, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, ya, itu apa? Untuk mengejar sesuatu yang fata morgana,
sesuatu yang disangka itu kebahagiaan, namun ternyata adalah kenikmatan, kesenangan yang semu. Wala taghlibuha ala ma tastaykinu. Tetapi Anda, kenapa Anda tidak memaksa jiwa Anda, memaksa hawa nafsu Anda untuk mengejar apa yang Anda yakini? Ketika Anda yakin adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, kenapa hawa nafsu ini nggak dipaksa untuk taat? Kenapa hawa nafsu ini tidak direm dari berbuat, untuk apa? Direm untuk berbuat maksiat. Jadi ibaratnya kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini ibarat sepeda motor, yang mana kendaraan itu harus mempunyai dua unsur utama, yang tidak lain unsur utama tersebut adalah gas dan rem. Ya. Kapan seseorang itu ngegas dan kapan seseorang itu ngerem? Tidak ngegas terus sehingga bisa nabrak, atau ngerem terus sehingga nggak jalan-jalan. Tentunya seseorang ngegas ketika berbuat kebaikan, ketika amal soleh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian pula seseorang itu harus punya rem, mengerem hawa nafsunya, direm jangan berbuat maksiat. Imanlah yang mengerem seseorang dari berbuat maksiat. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirlah yang bisa mengerem seseorang dari berbuat maksiat. Jadi seseorang itu harus memperjuangkan apa yang ia yakini, harus mengontrol hawa nafsunya. Maka inilah ciri-ciri orang yang bahagia, orang yang masuk surga. Salah satunya ciri penghuni surga adalah orang yang bisa mengerem hawa nafsunya. Sebagaimana Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan, mengerem hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah menjadi tempat tinggalnya. Kemudian jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan yang lebih aneh lagi, yang lebih mengherankan. A'jabul ajaib sururuka bihururika. Dan hal yang lebih menganehkan, lebih mengherankan adalah kenapa Anda itu bahagia, ya? Kenapa Anda senang di tengah keterbedayaan Anda? Sururuka bihururika. Anda itu senang padahal sebenarnya Anda ini sedang tertipu, sedang terperdaya. Sungguh sangat, ya, sangat memprihatinkan hati ketika seseorang senang dengan kemaksiatannya, padahal ya dia adalah terperdaya, tertipu. Wasahuka fi lahwika amma khubbi'alaka. Dan juga sesuatu yang sangat mengherankan, sangat aneh, Anda lupa. Lupanya Anda karena Anda dalam senda gurau, Anda lupa terhadap apa yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Ya, ketika seseorang bergelimang dengan dosa dan maksiat, dia lupa bahwasannya ada di sana azab yang pedih sedang menantinya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau memberikan nasihat agar seseorang itu senantiasa waspada, sadar dan tidak terperdaya. Sehingga beliau mengatakan, taghtaru bi sihatika wa tansa dunuwas saqam. Beliau mengatakan, engkau terperdaya dengan kesehatan Anda dan Anda melupakan dekatnya masa sakit. Sehingga terkadang seseorang terperdaya dengan kesehatannya. Mumpung saya sehat, saya bisa melakukan apa saja. Dia lupa dekatnya masa sakit tersebut.
wa tafrahu bi'afiyatika ghafilan an qurbil alam. Dan juga kenapa Anda senang, merasa senang karena mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan, dan Anda lupa dekatnya rasa sakit tersebut. Sehingga termasuk yang harus dipergunakan adalah sihataka qabla saqamika. Ya. Pergunakanlah masa sehat sebelum masa sakit. Jadi jangan sampai kesehatan itu justru merusak seseorang. Ya. Jangan sampai masa kuat, masa muda, masa sehat merusak seseorang karena merasa bisa berbuat apa saja. Laqad araka masra'u ghairika masra'aka. Kata beliau, kematian orang lain ya telah secara kasat mata telah memperlihatkan kematian Anda. Ya. Jadi apa? Kematian orang lain secara kasat mata itu telah memperlihatkan kematian Anda. Sehingga kita ketika seseorang melihat jenazah sedang dikafani, ya, ketika jenazah awalnya dimandikan, kemudian dikafani, kemudian digotong, dipikul, dipanggul, kemudian jenazah tersebut diletakkan di liang lahat. Itu sebenarnya pelajaran yang sangat berharga. Karena apa? Karena dia akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwasanya dia nanti akan juga seperti itu. Dia keadaannya akan seperti jenazah tersebut. Maka sebenarnya kalau seseorang merenungi ketika takziah, ketika mengantar jenazah, bagaimana akhir kehidupannya akan seperti itu. Yang dia bawa hanyalah kain kafan, ya, dimandikan, kemudian diantar seseorang, ya, ditinggal sendirian, nggak ada harta yang dibawa, jabatan nggak ada yang dibawa. Lalu mana yang kita banggakan? Sehingga sangat disayangkan ketika ada jenazah lewat, melihat jenazah, tapi apa? Seseorang kurang bisa mengambil pelajaran. Wa abda maja'u siwaka qabla al-mamati madja'aka. Dan juga terkaparnya orang lain, ini terkapar sebelum mati, ya. Terkaparnya orang lain sebelum kematian secara terang telah mempertontonkan terkaparnya Anda. Nanti juga ketika seseorang, ya, melihat keadaan sakaratul maut, betapa sangat lemahnya, betapa sangat menegangkannya, betapa itu adalah saat-saat detik-detik terakhir yang menentukan, saat-saat perjuangan total, saat-saat, ya, pertempuran total dengan syaitan. Maka dia pun nanti akan merasa, akan yakin bahwasanya dia pun nanti akan demikian pula, akan terkapar, akan menghadapi sakaratul maut yang sangat pedih. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan nasihat, wa qad syaghalaka nailu ladzatika an dzikri kharabi dzatika. Kata beliau, ternyata berburu berbagai macam kesenangan. Inilah terkadang manusia yang tertipu di dunia ini apa? Sering berburu berbagai macam kesenangan, memburu kesenangan-kesenangan yang ada, berusaha menikmati seluruh apa yang ada di dunia ini. Kesenangan yang menipu, ya. Jadi berburu beraneka ragam kesenangan memang telah membuat Anda lupa. Terkadang membuat seseorang lupa karena sibuk berburu kesenangan yang menipu, melupakan seseorang akan apa? Akan saat rusaknya diri Anda. Ketika apa? Seseorang itu akan rusak, seseorang tersebut akan wafat, akan meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, ka'annaka lam tasma' bi akhbari man madha.
seolah-olah Anda tidak mendengar berita-berita orang yang telah lalu, orang-orang yang telah berlalu. Seolah nggak pernah mendengar berita kematian seseorang. Walam tara fil baqina ma yasna'ud dahr. Seolah-olah Anda tidak melihat apa yang tersisa dari manusia ini, apa yang akan diperbuat oleh masa. Ya, nanti akan kelihatan. Ya, setelah beberapa saat akan kelihatan apa yang akan menimpanya. Fa in kunta la tadri fatilka diyaruhum. Jika Anda tidak tahu, maka itulah sekarang rumah-rumah mereka. Itulah rumah-rumah mereka. Yang mana bisa bermakna itulah sekarang rumah mereka, ya rumah masa depan, kuburan. Mahaha majalur rihi ba'daka wal qabr. Rumah-rumah mereka ternyata diterpa angin. Diterpa angin sepeninggalannya. Ketika melihat bagaimana kuburan diterpa hembusan angin, itulah rumah terakhir seseorang. Ya. Rumah masa depan yang sebelum nanti akan berpindah ke alam akhirat, ke surga atau ke neraka. Kam ra'aita sahiba manzilin ma nazalahu lahdahu. Betapa banyak Anda melihat pemilik rumah, ya. Bagaimana yang awalnya pemilik rumah, ya, memiliki rumah yang masya Allah mungkin megah, namun kelak akan apa? Akan menempati liang lahat. Hatta nazal. Wa kam syahadta waliyu qasrin waliyu aduhu lamma uzil. Dan betapa banyak Anda melihat orang yang punya istana, punya kekuasaan, maka apa? Maka akan digantikan oleh musuhnya ketika ia dilengsarkan. Menunjukkan kekuasaan yang namanya kekuasaan itu tidaklah kekal kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa dibanggakan dari sebuah kekuasaan yang nantinya dia akan dilengsarkan, akan lengser dan diganti dengan orang yang lain. Fayaman kulla lahdatin ila hada yasri wa fi'luhu fi'lu man la yafhamu wa la yadri. Masya Allah. Beliau memberikan nasihat, fayaman kulla lahdatin ila hada yasri. Maka sadarlah, wahai orang yang setiap saat berjalan ke kondisi seperti ini. Kita semua setiap saat itu berjalan pada kondisi seperti ini. Berjalan menuju kematian, berjalan menuju liang lahat. Wa fi'luhu fi'lu man la yafhamu wa la yadri. Sebenarnya kita semua itu yakin, sadar, kita antri menunggu panggilan Allah, ya. Kita sadar bahwasanya setiap saat kita akan menuju kematian. Namun kenapa perbuatannya, amalnya, perkataannya seperti perbuatan orang yang tidak paham dan orang yang tidak tahu? Ini yang selayaknya menjadi sebuah renungan. Sehingga jamaah pemirsa Ihsan TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di akhir zaman ini, kita melihat banyak sekali kesenangan-kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Ya. Salah satunya adalah kesenangan euforia, kesenangan dalam bermedsos, bermedsos ria, ya. Sehingga apa? Memperdaya seseorang, lupa dari menuntut ilmu, lupa dari ibadah, lupa dari berbakti kepada orang tua. Banyak sekali kesenangan yang menipu di dunia ini, yang memperdayakan, yang seharusnya seseorang itu memiliki sifat kehati-hatian, sifat waspada, ya, memiliki basirah, melihat dunia ini dengan pandangan keimanan, dengan pandangan ilmu, bahwasanya yang namanya innamad dunya mata'ul ghurur, bahwasanya hanyalah kehidupan dunia itu tidak lain melainkan kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua
sifat kewaspadaan dan bukan termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang terperdaya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita akal yang sehat, akal yang kuat, sehingga bisa memikirkan dampak dari setiap perbuatan, dampak dari setiap perkataan. Karena kalau kita menginginkan sebuah kebaikan dan selamat dari keburukan, maka selayaknya kita memikirkan dampak dari sebuah perkara. Demikianlah para pemirsa Ihsan TV yang terhormati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Yang artinya barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya sebesar sangkar burung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kita membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah, sebuah istana yang sangat megah di surga. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita melihat satu masjid, yaitu Masjid Jami' Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masjid yang ada di kawasan Komplek Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Masjid ini digunakan untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, digunakan untuk halaqah tahfidzul Quran, digunakan untuk taklim, kajian-kajian Islami, digunakan untuk berzikir dan membaca Quran, menegakkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, masjid bagian depan yang berukuran 18 kali 10 sudah terbangun sejak tahun 2001, yang mana sekarang sudah 19 tahun dari dibangunnya masjid ini. Karena masjid ini sudah ada sebagian besar yang rusak dan tidak menampung lagi jumlah santri yang semakin banyak di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kami akan melakukan renovasi pembangunan masjid dari lantai 1 untuk dijadikan 2 lantai. Bi'idnillahi ta'ala. Yang mana pembangunan masjid ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita mulai dalam waktu dekat ini. Dan anggaran untuk membangun masjid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini sebesar 1.050.000.000 rupiah. Maka dari itu kami mengetuk hati kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikut berpartisipasi, ikut bersama-sama membangun kembali masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bantukan, yang kita donasikan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang saleh yang akan memperberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak ada manfaat anak dan harta kita kecuali apabila kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.